mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-12. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Renungan hari ini berjudul Selidikilah Hatiku Ya Allah, ditulis oleh Jasmine Goh. Sahabat ODB, untuk mengurangi sampah makanan, sebuah jaringan supermarket di Singapura menjual buah-buahan dan sayuran yang agak lecet dengan harga lebih murah. Dalam setahun, prakarsa ini menghemat lebih dari 770.000 kilogram buah dan sayur yang sebelumnya pasti dibuang karena tidak memenuhi standar estetika. Para pembeli juga tahu bahwa penampilan luar, lecet tergores dan bentuk yang tidak lazim tidak mempengaruhi rasa dan nilai nutrisi. Apa yang terlihat dari luar tidak selalu menentukan apa yang terkandung di dalamnya. Nabi Samuel menarik pelajaran serupa ketika Allah mengutusnya untuk mengurapi Raja Israel berikutnya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama. Ketika ia melihat Eliab anak sulung Isai, Nabi Samuel lantas berpikir itulah yang dipilih Allah. Tetapi Allah berkata, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Dari 8 putra Isai, Allah memilih yang bungsu, Daud, yang sedang menggembalakan kambing domba ayahnya untuk menjadi raja berikutnya. Sahabat ODB, Allah lebih peduli dengan hati kita ketimbang penampilan dan pencapaian kita, atau latar belakang pendidikan, jumlah penghasilan, atau kesibukan pelayanan kita.
Yesus mengajar murid-muridnya untuk sungguh-sungguh memurnikan hati mereka dari keegoisan dan pikiran-pikiran jahat. Karena apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Dan sama seperti Samuel belajar untuk tidak menilai menurut apa yang kelihatan, dengan pertolongan Allah kiranya kita juga menyelidiki pikiran dan maksud hati kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Sahabat ODB, pernahkah Anda melakukan sesuatu yang baik dengan motivasi yang keliru? Lalu bagaimana Anda dapat memastikan kemurnian motivasi hati Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah aku untuk melakukan apa yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari pagi saat berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu Tuhan menolong, apakah kau ingatku? Ku doa bagimu juga, karena kau perlu kasih-Nya. Ku doa bagimu juga, ku sebut nama-Mu padanya. At the close of the day, when you kneel to pray, will you remember me? I need help every day, this is why I pray. Will you remember me? When you pray, will you pray for me? For I need His love and His care. When you pray, will you pray for me? Will you whisper my name in your prayer? Pada hari pagi saat berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu Tuhan menolong, apakah kau ingatku? Ku doa bagimu juga, karena kau perlu kasih-Nya. Ku doa bagimu juga, ku sebut nama-Mu padanya. At the close of the day, when you kneel to pray, will you remember me? I need help every day, this is why I pray. Will you remember me? When you pray, will you pray for me? For I need His love and His care. When you pray, will you pray for me? Will you whisper my name in your prayer?
the close of the day, when you kneel to pray, will you remember me? I need help every day, this is why I pray, will you